Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sobat IT, teman-teman semua, para operator. Mari kita sedikit membahas tentang perjalanan asesmen nasional atau ANBK ya, yang sedang kita lakukan di tahun 2023 ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatur sesi pada web ANBK. Oke, teman-teman silakan akses untuk websitenya sama seperti tahun kemarin. Kemudian username-nya sama ya. Kita silahkan login di webnya. Oke, tidak sesuai. Oke, kita ulang lagi. Apa? Oke, ini adalah tampilan web ANBK, di mana tampilannya tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Sebelum kita setting pengaturan sesi, kita cek dulu kelengkapannya, mulai dari data sekolah, kemudian kita lihat apakah kita menumpang atau mandiri, kemudian modalnya apa, itu mesti diperhatikan. Karena apa? Karena ini sangat mempengaruhi langkah kita itu nanti pada saat pelaksanaan maupun geladi ya, masuk ke dalam status pelaksanaannya apa gitu. Oke, dan pastikan semuanya sudah terisi, termasuk dengan surat kesiapan ya. Oke, karena di sini saya hanya menjelaskan tentang pengaturan sesi, maka kita masuk ke dalam menu asesmen nasional. Di sini ada menu komputer proktor. Kita masuk ke dalam menu komputer proktor. Nah, di sini kosong ya teman-teman semua. Cara untuk menambahkannya, kita langsung saja klik tambah. Kemudian di sini ada keterangan jumlah klien. Jumlah klien ini adalah jumlah di mana sekolah memiliki banyak atau memiliki berapa laptop di sekolah Bapak Ibu. Misalkan sekolah tersebut hanya memiliki 10 klien. Kemudian digunakan untuk berapa ruang. Di sini kasih keterangan satu ruang. Kemudian untuk nama ruangnya itu bebas Bapak Ibu semua. Misalkan kalau saya, misalkan server 1, gitu kan. Untuk menandakan bahwasanya ruang pertama itu dinamai dengan server 1. Oke, klik simpan. Nah, setelah itu secara otomatis muncul hasil tambahnya. Kemudian di sini ada paspor ya. Nah, ini nanti diterbitkan pada saat H-1 pelaksanaan biasanya. Kalau sekarang belum muncul. Oke, setelah menambahkan data komputer proktor, Bapak Ibu silakan untuk masuk ke dalam menu pengaturan sesi. Nah, di sini sudah muncul ya peserta samplingnya, di mana sumber dari peserta sampling ini adalah dari biodata siswa. Yang ini, yang sumbernya ada di BioAN, Bio Asesmen Nasional. Bila mana kalau misalkan Bapak Ibu belum muncul nama tersebut, maka Bapak Ibu silahkan klik ambil dari BioAN. Kalau misalkan setelah diklik tidak muncul namanya, silakan hubungi tim teknis dari daerah masing-masing dinas pendidikan. Oke, kita kembali lagi ke pengaturan sesi. Oke, di sini ada tampilan username, nama peserta, status, kemudian yang kosong ini kita wajib isi. Oke, Bapak Ibu pastikan dulu berdasarkan jumlah klien yang Bapak Ibu punya, maka di sini akan menentukan berapa jumlah peserta yang ikut di dalam sesi pertama. Berdasarkan klien yang Bapak Ibu tadi diinputkan hanya 10, maka kita pilih 10 dulu untuk siswa sesi pertama. Oke, misalkan Mukhtar Abimanyu, di sini kita pilih ID atau proktor uangnya sudah dipilih hanya satu, kemudian gelombangnya bebas, mau gelombang 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalkan kita mau mempercepat, bisa gelombang 1. Kemudian di sini ada keterangan sesi pada hari jadi hari pertama, Bapak Ibu, untuk Abimanyu itu sesi keberapa? Ya, misalkan sesi pertama ya, silakan isi angka 1. Karena untuk jenjang SD itu ada 3 sesi, gitu kan. Oke, untuk hari kedua, Abimanyu ini sesi keberapa? Misalkan sesi pertama juga. Boleh nggak sih
Abimanyu ini di hari kedua, sesi kedua, atau mungkin sesi ketiga, boleh, silahkan. Cuman kalau menurut saya, lebih baik berdasarkan hari pertama. Karena kenapa? Untuk mempermudah, kemudian untuk mengingatkan kepada siswa kita agar tidak terlalu pusing, gitu kan. Artinya hari pertama datang pagi, kemudian hari kedua juga datang pagi, kalau misalkan di sesi pertama, gitu. Oke. Kemudian setelah ini, Bapak Ibu silakan klik simpan, dan ini data sudah bisa disimpan. Ada cara cepat untuk mengisi ini. Kita tinggal klik aja checklist ini berdasarkan jumlah klien. Karena klien kita ada 10, maka kita checklist sampai dengan absen ke-10. Oke, setelah ini Bapak Ibu semua klik edit. Di sini ada server pertama, kemudian berdasarkan siswa yang pertama ya, gelombang pertama, sesinya kita masuk ke dalam sesi 1 untuk hari pertama dan hari kedua. Nah, ini untuk mempermudah bagaimana Bapak Ibu mengisi pengaturan sesi secara cepat. Klik simpan. Oke, secara otomatis 10 siswa sudah terisi dengan baik. Oke, untuk absen selanjutnya dari 11 sampai dengan 20, Bapak Ibu silakan lanjutkan. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, cara cepatnya tinggal checklist saja sampai absen ke-20. Oke, kemudian pilih edit. Nah, di sini pilih gelombangnya yang sama ya. Jangan sampai gelombangnya berbeda. Ini karena tadi sesi pertama sudah terisi oleh absen 1 sampai 10, maka di sini adalah sesi kedua, di hari pertama dan hari kedua. Klik simpan. Oke. Oke. Bapak Ibu juga pastikan jumlah siswanya disesuaikan. Kalau misalkan jumlah siswanya sampingnya 30, maka Bapak Ibu harus mengatur 30 siswa tersebut. Kalau saya sih di sini karena pas ya, ada 30, kemudian kliennya ada 10, maka sesinya terisi penuh gitu. Jadi dari absen 1 sampai 30 itu mereka mengisi semua sesi. Dari sesi pertama absen 1 sampai 10 ya tadi ya. Kemudian 11 sampai 20 sesi 2, dan yang terakhir ini 21 sampai 30 sesi 3. Oke, kita isi gelombangnya gelombang pertama, sesinya sesi 3, hari pertama dan hari kedua. Klik simpan. Oke. Nah, di sini ada peserta cadangan. Peserta cadangan ini kita tidak bisa mengatur sesi, Bapak Ibu semua. Karena dia di sini dianggap menggantikan salah satu atau siswa yang tidak hadir maupun tidak bisa mengikuti AMBK. Dan ini diaktifasi biasanya di pagi hari pada saat mau pelaksanaan, gitu ya. Jadi khawatir ada siswa yang sakit, maka segera aktifasi untuk cadangannya, gitu. Jadi dia tidak ditentukan sesinya. Jadi berdasarkan siswa mana yang tidak bisa hadir, maka dia akan menempati sesi tersebut. Oke, mungkin untuk pengaturan sesi cukup begitu saja ya, Bapak Ibu semua, cukup mudah. Yang terpenting adalah Bapak Ibu semua pastikan data siswa Bapak Ibu disesuaikan dengan jumlah klien, begitu. Kalau misalkan jumlah kliennya ada 5, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti lebih dari satu gelombang, gitu. Karena kan tidak cukup kalau siswanya banyak. Tapi kalau misalkan siswanya sedikit, ya mungkin satu gelombang juga cukup berdasarkan klien yang Bapak Ibu punya. Oke, mungkin sekian saja dari saya untuk pengaturan sesi. Bapak Ibu kalau sudah selesai, tinggal diklik rekap ya. Nah, di sini nih hasil rekapan Bapak Ibu. Jadi di sini keterangannya, nama ruangnya misalkan server 1, kemudian gelombangnya gelombang 1, kliennya ada 10. Di literasi Bapak Ibu sesi pertama ada 10, sesi 2 10, sesi 3 10, dan numerasi juga sama. Dan ini untuk mempermudah mengingat baik dari absensi, kemudian eee, untuk pengaturan kursi, meja, enak ya untuk lihatnya kalau misalkan pengaturnya seperti ini. Kalau misalkan secara random acak, angkanya acak, anaknya acak, siswanya acak ya, itu membuat pusing para proktor ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa cetak hasil, eee, apa namanya, rekapannya, untuk arsip mungkin ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan, bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa
untuk, subscribe, kemudian jika ada, pertanyaan silahkan komen di, channel ini di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.